Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan berbagai macam ibadah yang alhamdulillah di hari-hari selama kurang lebihnya 7 hari, alhamdulillah kita istiqomah mengerjakannya, baik dari segi salat wajib berjemaah, kemudian salat sunnah-sunnah yang lainnya, duha, juga pun tahajud. Tentunya yang sangat kita harapkan sebelum kita keluar dari kota suci Makkatul Mukarramah ini, ada akan rasa semangat, juga pun kuat, juga pun dijauhkan dari rasa bosan ataupun malas, untuk kita selalu istiqomah mengerjakannya juga di Indonesia Bapak Ibu. Jadi di antara tanda-tanda diterimanya umrah kita, di antara tanda-tanda dimakburkannya umrah kita, di antaranya ketika kita lebih baik sebelum kita berangkat dari Indonesia. Yang awalnya kita sering marah-marah, pulangnya kita tidak sering marah-marah. Punya alhamdulillah. Yang awalnya mempunyai rasa sakit hati terhadap saudara kita, terhadap tetangga kita, terhadap teman-teman kita, pulangnya dari kota Mekah ini buang jauh-jauh. Buktikan bahwasanya di antara pembuktiannya dari kita sendiri, bahwasanya umrah kita ini diterima, dimakbulkan oleh Allah. Paksakan, meskipun mempunyai musuh sehebatnya apapun, seperti apapun, paksakan diri kita untuk selalu memaafkan. Karena kalau kita selalu merasakan iri, sakit hati ataupun yang lainnya terhadap saudara kita, agak-agaknya ada yang menjanggal dalam hati kita. Hati kita itu merasa tidak ada damai, pengennya melihat seseorang itu susah terus. Ketika kita melihat orang yang tertentu bahagia namun kita benci, pastinya kita merasa tidak senang, padahal itu hidup orang lain. Alhamdulillah. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diistiqomahkan oleh Allah. Karena yang sulit itu istiqomah. Memulai sesuatu atau mengakhiri sesuatu itu sangatlah mudah. Contohnya, pengen sholat berjemaah 5 waktu terus menerus tidak pernah bolong di masjid, dimulainya sangat mudah, namun ketika mempertahankannya dalam keistiqomahan yang sangat sulit. Jadi di setiap doa kita semua, berdoalah kepada Allah, mudahkanlah kaki saya ya Allah, mudahkanlah jiwa saya agar supaya bisa melangkah ke masjid untuk sholat berjemaah. Minta dipermudah dalam segi ibadah pun, tidak harus dalam segi dunia. Dalam segi ibadah pun minta dipermudah kepada Allah Bapak Ibu. Insya Allah kalau sudah hati berbolak-balik, merasa nyaman, damai, didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita istiqomah, bahkan ngerasa kurang kalau kita tidak sholat berjemaah. Alhamdulillah. Begitupun ibadah-ibadah yang lainnya, tidak harus sholat berjemaah. Sedekah, baca Al-Quran, dan berbuat baik. Alhamdulillah. Tadi didatangi tamu nanti, tentunya kita dianggap oleh orang-orang Indonesia, tamu-tamu kita, teman-teman kita pulangnya beribadah. Tentunya semua beranggapan bahwasanya dosa kita ini benar-benar sudah dihapus, dikarenakan kemuliaan dua tanah suci, yakni Madinatul Munawwarah juga pun Makkatul Mukarramah. Makanya bapak dan ibu semuanya berdakwah, mengajak kebaikan terhadap orang lain, tidak harus memakai mic ataupun tangan. Dengan diri kita memperlihatkan lebih baik setelah kita pulang dari umrah kepada orang lain, insya Allah akan ada ketertarikan juga untuk bisa pergi ke Baitullah. Kita pun juga bisa mendapatkan pahalanya. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, udah pada ngopi belum?
Kelamaan nunggu ya. Menunggu yang tidak pasti itu insya Allah nanti akan terjawabkan dengan kita sudah berada di kota Jeddah. Shopping nanti di kota Jeddah. Shopping di kota Jeddah nanti akan hilang nanti. Ada gak real, sisa realan, 1 real, 2 real, lempar aja di kota Jeddah nanti. Alhamdulillah. Jadi itulah yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian semuanya tentang bagaimana kita menjadi lebih baik ketika pulang dari umrah seperti itu. Jadi ketika kita sudah menjadi lebih baik dipandang oleh orang lain, kemudian ada ketertarikan sendiri. Bagaimana kalau saya berangkat umrah juga, agar supaya sifat-sifat tercela, sifat-sifat hina yang ada dalam diri saya hilang. Insya Allah Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan pahalanya. Amin, Allahumma amin. Kemudian Bismillah yang saya hormati, alhamdulillah kurang lebihnya 7 hari 7 malam Bapak dan Ibu, mulai dari jam maghrib pas tanggal berapa kemarin kedatangan? 22 ya. Tanggal 22 Bapak dan Ibu kami sambut di kota Madinatul Munawwarah, juga pun nantinya pas tanggal 29 ini pastinya nanti kita berpisah. Tentunya mulai dari sambutan pertemuan sampai perpisahan nanti tentunya pasti dan yakin akan ada yang namanya kesalahan, lupa dan kekeliruan Bapak Ibu, dikarenakan khuliqal insana dha'ifa, makhluk yang lemah, makhluk yang diciptakan dari kelemahan, yakni manusia. Juga pun insanun itu asalnya nasia artinya lupa. Jadi tidak ada manusia yang tidak mempunyai lupa dan juga salah seperti itu. Maka dari itu kurang lebihnya 7 hari 7 malam mungkin dari saya pribadi, juga dari kami sebagai pelayan, sebagai pembantu pendamping Bapak Ibu sekalian, mewakili Pak Ali juga, khususnya saya sendiri yang mungkin di sini, yang melayani di sini, yang tahu apa-apa di sini, ada kesalahan, kekeliruan baik dari perkataan, sikap ataupun tingkah laku ketika berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf beribu-ribu maaf, dikarenakan mungkin hanya itu saja yang bisa saya lakukan, yang bisa saya layani seperti itu. Jadi mohon maaf beribu-ribu maaf kalau misalkan ada salah ataupun kekeliruan, baik yang saya sadari ataupun yang saya tidak sadari seperti itu. Bapak, ada 2 hal kenapa kita tidak bisa menikmati yang namanya surga. Yang pertama, hakul adami. Ayo, siapa yang masih punya utang? Yang masih punya utang? Ketika kita masih dalam keadaan berhutang, haji berkali-kali, umrah berkali-kali, sedekah sekian banyaknya, sholat jungkir balik, kita tidak akan menikmati yang namanya surga kalau kita mempunyai hutang meskipun 1 rupiah. Yang kedua kalinya apa? Mempunyai kesalahan terhadap saudara kita. Makanya di antara kuatnya iman, di antara ketika orang itu mudah memaafkan. Suatu saat di akhirat nanti ada dalam keterangan mengatakan ketika kita mempunyai salah ataupun hutang terhadap orang lain, kita diperintahkan terlebih dahulu untuk mencari orang tersebut. Yang pertama, yang membayar hutang, kalau tidak mempunyai duit, terpaksa pahalanya dipotong. Kalau gak punya pahala, dosa orang yang mempunyai hutang diambil.